Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman penghasil minyak atsiri. Di video ini, akan kami jelaskan beberapa contoh tanaman penghasil minyak atsiri terbanyak digunakan. Minyak atsiri memang menjadi salah satu komoditi ekspor yang menghasilkan devisa yang tinggi, di mana di Indonesia terdapat cukup banyak tanaman penghasil minyak atsiri. Ingin tahu lebih banyak tentang minyak atsiri? Yuk baca ulasan berikut tentang manfaat dan tanaman apa saja yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Pengertian minyak atsiri: salah satu penyumbang komoditas ekspor agroindustri yang potensial dalam mendatangkan devisa yang menguntungkan. Berdasarkan Sekretariat Asosiasi Bali DWE mengatakan bahwa data statistik impor dunia menyatakan bahwa penggunaan minyak atsiri dan turunannya telah mengalami kenaikan 10% dari tahun ke tahun. Tentunya hal tersebut akan sangat menguntungkan Indonesia jika kegiatan ekspor minyak atsiri terus meningkat. Minyak atsiri berasal dari ekstrak bagian-bagian tanaman, memiliki aroma yang khas dan menjadi sumber pembuatan wewangian dan bahan-bahan kosmetik. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai minyak atsiri, lebih dahulu diketahui apa itu minyak atsiri. Di mana di bawah ini terdapat beberapa pendapat mengenai minyak atsiri tersebut. 1. Minyak atsiri merupakan salah satu jenis minyak nabati yang multifungsi. Karakter fisiknya berupa cairan kentang yang disimpan di suhu ruangan. Bahan baku minyak atsiri diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti daun bunga, biji, kulit biji, batang akar atau rimpang. Salah satu ciri utama minyak atsiri yaitu mudah menguap dan beraroma khas, karena itu minyak ini banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan wewangian dan kosmetika. 2. Minyak atsiri atau essential oil merupakan output tanaman tradisional yang banyak digunakan dalam industri kimia sebagai salah satu bahan baku produk wewangian, parfum, farmasi, kosmetik, dan pengawetan barang. Minyak atsiri ditinjau dalam ilmu kimia. Secara ilmu kimia, minyak atsiri bukan merupakan senyawa tunggal, namun tersusun atas berbagai macam komponen yang secara garis besar terdiri dari kelompok terpenoid dan fenilpropane. Sedangkan pengelompokan minyak atsiri di dalam tanaman melalui biosintetik dibedakan atas turunan terpenoid. Turunan ini terbentuk melalui jalur biosintesis asam asetat mevalonat, ternoid yang berasal dari suatu unit senyawa sederhana yaitu isoprena. Turunan fenilpropanoid. Turunan ini merupakan senyawa aromatik yang terbentuk melalui jalur biosintesis asam sikimat, sedangkan fenilpropane terdiri dari gabungan inti fenil dan propane, di mana kelompok senyawa ini memiliki percabangan rantai berupa gugus fenol dan eterfenol. Proses produksi minyak atsiri. Untuk dapat menghasilkan minyak atsiri, langkah yang dilakukan adalah dengan proses penyulingan, di mana proses penyulingan ini merupakan suatu proses yang dilakukan dengan pemisahan sumber minyak atsiri secara fisik yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dengan merebus sumber minyak hingga mendidih, komponen yang memiliki titik didih yang rendah akan terpisah dari campuran. Tujuan melakukan penyulingan adalah untuk menghasilkan minyak atsiri yang berasal dari tanaman aromatik yang memiliki kandungan minyak atsiri dari tanaman aromatik, di mana memiliki kandungan minyak atsiri namun tidak mudah untuk diekstrak apalagi dalam kondisi lingkungan yang normal. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses penyulingan, di antaranya: 1. Jenis dan penanganan bahan yang akan disuling. 2. Jenis distribusi dan uap yang digunakan. 3. Dimensi alat penyulingan atau metode penyulingan. 4. Bahan penyusun katel penyulingan. Tanaman penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri ini bisa didapatkan dari beberapa tanaman yang menjadi sumber minyak atsiri, di mana sumber minyak atsiri bisa terdapat pada bagian daun akar, bunga, biji ataupun kulit. Dari bagian tumbuhan tersebut akan diperoleh bahan aktif yang terlebih dahulu dilakukan proses penyulingan. Berikut ini tanaman yang menjadi penghasil minyak atsiri yang banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan. 1. Akar wangi, Vetiver zizonioides.
Akar wangi merupakan sejenis rumput yang akarnya mengeluarkan aroma wangi yang tidak disukai serangga, namun populer digunakan di bidang kecantikan. Jenis tanaman ini memiliki habitat pada tanah dengan ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Sebagai tanaman penghasil minyak atsiri, tanaman akar wangi ini memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Vetiver oil ini memiliki kadar minyak dalam akar tersebut berkisar 1 hingga 1,5% dengan jumlah produksi minyak akar wangi sebesar 150 sampai 300 kg per hektar per tahun. Hasil penyulingan dari akar wangi ini digunakan untuk parfum, kosmetik, atau bahan pewangi sabun. 2. Cengkeh, Eugenia aromatica. Minyak atsiri didapatkan pada tanaman ini dari bagian daun segar, daun yang telah gugur ataupun bunganya. Daun gugur dari tanaman cengkeh ini dapat menghasilkan sebanyak 1% minyak atsiri yang didapatkan dengan proses penyulingan, sedangkan bunganya memang lebih banyak yaitu sebanyak 15% sampai 16%. Oleh karena itu, cengkeh juga dimanfaatkan dalam bidang kecantikan dan kesehatan. Cengkeh merupakan tanaman herba asli Indonesia. Bunganya mengandung minyak atsiri yang dapat diperoleh dari hasil penyulingan. 3. Pala, Myristica fragans. Biji pala memang dikenal sebagai bahan rempah-rempah sekaligus bumbu dalam masakan. Minyaknya yang didapat dari proses penyulingan tersebut dapat menghasilkan minyak atsiri sebanyak 12%, sedangkan fuli yang juga merupakan bagian dari buah pala ini juga bisa menghasilkan 7% hingga 18%. Minyak pala yang dihasilkan biasanya digunakan pada dunia industri dan juga pasar. Pala menghasilkan biji yang disebut dengan biji pala. Biji inilah yang diambil ekstraknya dan dipergunakan minyaknya karena mengandung minyak atsiri. 4. Kenanga, Cananaga. Tanaman bunga ini tergolong sebagai tanaman yang liar. Ciri khas dari bunganya akan berwarna hijau ketika masih muda. Semakin tua, bunganya akan berwarna semakin kuning. Untuk mendapatkan minyak atsiri perlu dilakukan dengan cara penyulingan di mana hasil penyulingan dari minyak kenanga ini adalah kadar ester ataupun eter yang tinggi. Dalam industri, minyak kenanga ini digunakan sebagai pewangi sabun. Bunga kenanga diambil minyak esensialnya untuk digunakan dalam parfum maupun aromaterapi. Oleh karena itu, tanaman bunga kenanga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. 5. Cendana, sandalwood. Kayu cendana beraroma sangat menonjol, banyak dimanfaatkan sebagai furnitur, kerajinan tangan, rempah-rempah, dan obat herbal. Selain itu, minyak cendana juga terkenal sebagai bahan pembuatan parfum. Minyak cendana didapatkan melalui proses penyulingan pada jantung kayu cendana, di mana proses penyulingan yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama yang dipengaruhi oleh titik didih yang cukup tinggi. Komponen utama dalam minyak cendana ini disebut dengan santanol. Penggunaan minyak dari cendana ini bermanfaat sebagai minyak wangi dan juga pengikat minyak wangi yang mahal diantaranya valet, kesi, rose, raseda, dan ambete. Demikian, semoga menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.